Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Sahabatku, saudaraku yang saya hormati, yang saya cintai. Selamat bertemu kembali di channel Entrepreneur College. Semoga perjumpaan kita selalu menebar positif, selalu membawa semangat, selalu menyebarkan kebaikan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Sahabatku, saudaraku, saya ingin menceritakan tentang satu hal, tentang lembaga pendidikan Entrepreneur College, yakni kita punya visi One Family One Entrepreneur, ya. Jadi mengapa visi misi One Family One Entrepreneur ini kita canangkan? Karena saya punya cita-cita, saya punya mimpi, saya punya harapan, saya punya optimisme bahwa sesungguhnya setiap kita bisa jadi seorang pengusaha. Sangat utopis barangkali ya, terlalu ideal. Tapi sesungguhnya masalahnya adalah apakah kita belajar atau tidak. Karena dalam keyakinan saya, semua orang mestinya bisa jadi pengusaha. Maka ini spiritnya adalah selalu bagaimana kita, lembaga pendidikan Entrepreneur College, itu mendorong dengan visi misi ini untuk banyak orang menjadi pengusaha. Setiap orang bisa jadi pengusaha. Masalahnya apakah setiap orang bisa jadi pengusaha? Saya selalu jawab, iya, bisa. Hanya masalahnya apakah kita mau belajar jadi pengusaha atau tidak. Fakta di lapangan, sebagian besar kita itu bukan belajar jadi pengusaha, tapi kita belajar jadi pekerja. Ya. Kita belajar bukan menjadi wirausaha. Kita belajar menjadi pekerja. Ya, pekerja di warung kita, di toko kita. Ya. Dan sebagian orang juga cara berpikirnya adalah cara berpikir untuk bagaimana menjadi aman. Coba kalau saya tanya, Anda ingin hidup aman, nyaman, atau kaya? Pasti semua orang akan menjawab yang paling prioritas pertama adalah aman, baru nyaman. Hampir sangat sedikit orang yang akan menjawab kaya terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena ini lagi-lagi pola pikir. Pola pikir keluarga kita misalnya mengajarkan kita, nah kalau gede nanti jadi apa? Jadi pilot, jadi dokter. Ya. Ini diajarkan oleh keluarga kita. Tidak pernah diajarkan jadi pemilik rumah sakit. Tidak pernah diajarkan menjadi pemilik pesawat. Sehingga kita ini tidak belajar wirausaha akhirnya. Ya. Kita belajar jadi pekerja. Maka Anda lihat 99% lebih barangkali kalau diteliti orang masuk SMK ya karena ingin kerja. Maka itu orang berbondong-bondong di sekolah SMK. Mengapa perguruan tinggi alumninya banyak yang menjadi pekerja? Karena cara berpikirnya dan perguruan tinggi kita hanya mengajari kita jadi pegawai. Statistik BPS kita, Badan Pusat Statistik kita, itu mengeluarkan datanya adalah 83,1% sarjana adalah menjadi pekerja. Dan hanya 5,8% sarjana S1 yang menjadi pengusaha. Ini artinya apa? Semakin tinggi kita makan bangku sekolahan di negeri ini hanya melahirkan kita menjadi pekerja. Siapa yang menjadi pengusaha? Yang menjadi pengusaha adalah akhirnya bukan orang-orang di negeri ini. Hari ini kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Produk-produk asing sudah membanjiri kita.
ya, apalagi perjanjian-perjanjian ASEAN Free Trade dan sebagainya, ini semua akan terus membanjiri produk-produk asing itu ke negeri ini. Di era tanpa batas yang hari ini hanya dengan satu modal handphone kita sudah bisa terakses di seluruh dunia. Kita makin tidak berdaya. Kenapa? Karena pengusaha kita tidak terciptakan, tidak terdesain dengan benar. Kita kuliah, kita sekolah itu untuk apa? Untuk jadi pegawai, untuk jadi pekerja. Nah, inilah yang saya dorong melalui lembaga ini supaya apa? Supaya kita yakin, kita percaya diri, kita punya kemampuan untuk menjadi seorang pengusaha. Maka itu harus digali potensi itu, dimotivasi itu, diberi semangat supaya tumbuhlah generasi-generasi muda lewat kampus-kampus, lewat sekolah-sekolah, lewat pemuda-pemuda, karang taruna dan sebagainya, komunitas-komunitas masyarakat untuk bisa melahirkan masa depan Indonesia, negeri tuan di negeri sendiri, karena anak-anak mudanya menjadi seorang pengusaha. Kita hanya belajar menjadi pekerja. Contoh, saya sering menemukan orang misalnya belajar kursus kuliner. Pertanyaannya, apakah membuat roti, membuat bakso itu adalah pelajaran kewirausahaan? Kalau saya bilang itu bukan. Kenapa? Karena itu pelajaran menjadi tukang produksi roti, tukang produksi ngelas, tukang produksi apa? Produk apa? Minuman misalnya. Jadi kita bukan menjadi pengusaha minuman, kita tidak menjadi pengusaha real estate, kita belajar bagaimana membuat rumah. Jadi akhirnya apa? Kita menjadi pekerja sesungguhnya, walaupun itu mungkin di warung kita sendiri. Apa yang kalau seperti ini keadaannya, itu nggak akan mampu setiap orang jadi pengusaha. Karena yang harus dilakukan supaya setiap orang bisa jadi pengusaha adalah pelajaran bagaimana pola pikirnya yang harus dibangun dulu, mindsetnya yang harus dibangun. Ini harus masuk ke kurikulum pendidikan nasional kita, supaya pola pikir yang ada di kurikulum kita itu melahirkan spirit wirausaha. Maka itu haruslah dibangun spirit one family, one entrepreneur, supaya setiap keluarga itu muncul satu pengusaha. Caranya apa? Lagi-lagi sekali lagi mindset, pola pikir. Pola pikir itu yang harus dibangun. Membangun pola pikir itu adalah contoh dengan cara membangun plafon rezeki. Kita mau rezeki berapa? Ya, saya ribuan orang saya interview ketika melamar ke saya. Apa yang saya tanya? Kamu minta gaji berapa? Selalu dijawab, terserah Bapak. Artinya apa? Dia nggak punya target terhadap dirinya. Yang seperti ini akan loss. Dia nggak akan menjadi seorang struggle yang kuat untuk menjadi pengusaha. Nggak akan mampu. Saya ribuan orang saya interview untuk bagaimana mau ngelamar kerja. Apa yang terjadi? Tidak punya apa-apa mereka. Karena apa? Karena mindset, cara berpikirnya hanya menjadi pekerja. Sehingga ketika saya challenge dengan tantangan, dia tidak mampu. Ya, ini yang saya kira harus dipikirkan bersama. Maka itu pentingnya membangun spirit, mindset, pola pikir setiap orang menjadi seorang pengusaha. Apa yang harus diajarkan adalah visi misi, pola pikir, diisi dulu otaknya, diisi dulu kepalanya, supaya mindset berpikir kita, mindset pola pikir wirausaha, bukan mindset pola pikir pekerja. Walaupun kita contoh, kita bilang kita buka warung, itu akan terlihat sesungguhnya sudah seperti seorang pengusaha. Kita buka toko kelontong misalnya, kita buka warung bakso misalnya, sepertinya itu seorang pengusaha. Kenapa? Kita usaha bakso, tapi jangan lupa sesungguhnya kita kerja di warung bakso kita sendiri. Karena apa? Faktanya banyak pengusaha bakso yang menyebut dirinya begitu, sudah 10 tahun baksonya tetap satu gerobak.
warungnya tetap satu, tidak berkembang. Kenapa? Karena kecerdasan finansialnya tidak diajarkan. Bagaimana orang setelah menerima uang, bagaimana mengelola uangnya untuk pengembangan usahanya, untuk berinvestasi, dan cara berinvestasi seperti apa, tidak pernah diajarkan. Kenapa? Karena yang selama ini diperoleh di bangku sekolah, di bangku kuliah, itu adalah pelajaran bagaimana menjadi pekerja. Akademi perhotelan misalnya, sedikit sekali dari mereka alumni akademi perhotelan yang menjadi pemilik hotel. Kenapa? Seluruh pelajaran di akademi perhotelan adalah pelajaran bagaimana menjadi pegawai hotel. Tidak pernah diajarkan bagaimana kurikulum berinvestasi menjadi pemilik hotel. Karena pelajaran investasi itu pelajaran seorang pengusaha. Tapi itu tidak diajarkan. Nah, ini yang harus kita rubah. Kurikulum pendidikan nasional harus kita rubah. Karena apa? Karena kita ingin mengajarkan masa depan negeri ini adalah penuh dengan wirausaha. Hari ini kita belum bisa mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Hari ini kita masih dibanjiri produk-produk asing dan kita tidak berdaya. Paling banter kita hanya akan memaki-maki orang lain, kita hanya akan mencaci maki orang asing, tapi kita sendiri tidak berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak berdaya. Maka itu saya ajak untuk ayo kita benahi pola pikir kita benahi mindset kita benahi kurikulum kita. Supaya apa? Bukan diajarkan orang untuk jadi pekerja, tapi diajarkan orang untuk menjadi wirausaha. Bahwa nanti akan secara alamiah, kita ajarkan 100 yang jadi 3, enggak apa-apa. Tapi yang 3 ini kan menjadi pengusaha. Karena kita tidak pernah menemukan yang 3 ini tanpa kita pernah mencari atau mendidik mereka. Nah, bagaimana kita menemukan emas-emas mulia-mulia yang seperti ini? Ini kita temukan lewat pelatihan-pelatihan. Maka itu Entrepreneur College mencoba hadir lewat berbagai aneka program pelatihan-pelatihan atau seminar atau kuliah-kuliah online seperti hari ini yang sedang kita terus lakukan dalam rangka apa? Memotivasi anak-anak negeri ini untuk jadi wirausaha. Dan One Family, One Entrepreneur itu adalah spirit yang kita bangun, visi misi yang kita bangun, karena saya yakin kita bisa asal kita mau berubah untuk merubah visi kita, merubah misi kita, merubah pola pikir mindset kita tentang uang, tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang kemakmuran. Inilah saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan semua bisa memberi arti, memberi spirit, memberi semangat kepada kita sesama. Nanti kita teruskan dengan episode selanjutnya. Hari ini mungkin kita cukup di sini. Jangan lupa subscribe ya, supaya kita terus bisa memberi semangat, memberi motivasi dan menebarkan kebaikan untuk sesama secara update kepada Anda. Subscribe, insya Allah yang akan terus menyemangati kita bersama dan silaturahmi.